Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resminya ke Federasi Rusia pada Rabu 18 Juni 2025. Kunjungan resmi ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global. Dalam agenda pertamanya, Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky atau Istana Konstantin di Strelna, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Kedatangan Presiden Prabowo pun disambut hangat oleh Presiden Putin. Sebelumnya, kedua kepala negara itu telah bertemu di Moskwa saat Prabowo belum dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu pada Agustus 2024. Dalam kunjungannya ke Rusia, Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebagai informasi, Prabowo mengunjungi Rusia karena menjadi salah satu pembicara dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 yang digelar hari ini pada Jumat 20 Juni 2025. Kunjungan Prabowo ke Rusia dan bertemu dengan Putin juga disorot oleh sejumlah media asing. Lalu apa kata media asing atas pertemuan tersebut? Dilansir dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni 2025, Prabowo membangun kerjasama ekonomi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara dana investasi langsung Rusia dan Danantara atau dana kekayaan negara. Media asal Qatar ini menuliskan perjanjian tersebut bertujuan untuk membuat dana investasi senilai 2,29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,56 triliun rupiah. Dalam pernyataan setelah perundingan, Prabowo mengatakan bahwa hubungan kedua negara akan semakin kuat lagi. Dikutip dari Reuters pada Kamis 19 Juni 2025, Putin mengakui masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara ekonomi berkembang BRICS atau Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sebagai anggota penuh. Media asal London, Inggris itu menyampaikan bahwa Putin yakin masuknya Indonesia ke BRICS memberikan kontribusi signifikan terhadap kelompok tersebut. Menurut Reuters, Presiden Rusia menganggap saat ini BRICS tengah menjadi sorotan dunia. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas dukungannya terhadap masuknya Indonesia ke BRICS dan mengatakan bahwa hubungan kedua negara semakin membaik. Selain itu, Presiden Putin menyampaikan hubungan Rusia dengan Indonesia akan terus berkembang. Menurut Putin, pihaknya menjalin hubungan baik dengan Indonesia di sejumlah bidang kerjasama yang menjanjikan dan sangat menarik. Menurut Reuters, Rusia pun telah mengusulkan pendalaman hubungan militer, keamanan, perdagangan, dan nuklir dengan Indonesia yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Menanggapi hal itu, Prabowo ingin ada hubungan timbal balik. Ia mengharapkan kerjasama yang lebih kuat di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Menurut Al Jazeera, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara selama ini sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Oleh karena itu, Prabowo menyatakan ingin membangun PLTN pertama pada tahun 2032 dengan kapasitas 500 MW dan menargetkan beroperasi pada dekade berikutnya. Pihak berwenang mengatakan pengembang yang berminat termasuk Rosatom dari Rusia, CNNC dari Cina, dan produsen reaktor modular kecil Amerika Serikat NuScale. Diberitakan Al Jazeera, meskipun memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti hidro, surya, dan panas bumi, Indonesia kini tengah berupaya meningkatkan produksi listrik sekaligus membatasi emisi karbonnya dengan mempertimbangkan tenaga nuklir sebagai solusinya. Selama ini dengan mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, Jakarta telah menjaga keseimbangan antara kompetitor regional Cina dan Amerika Serikat. Namun semenjak menjabat presiden tahun lalu, Prabowo tampak makin mengembangkan hubungan dengan pihak lain, alih-alih sangat bergantung pada mitra-mitra barat.
Al Jazeera menulis Prabowo terlihat ingin mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hal ini ditandai dengan Prabowo tidak menghadiri KTT G7 di Kanada yang dianggap sebagai forum penting negara-negara barat. Sebaliknya, Prabowo justru memilih mengadakan perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut analis, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan internasional karena bisa diartikan bahwa Indonesia mungkin mulai condong ke arah Moskwa. Terlebih Indonesia dan Rusia pernah melakukan latihan militer bersama yang bisa menjadi tanda penguatan hubungan strategis.